إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Hari ini saya bersama Ami Badre, Baba dan Akhi Ali yang akan berdiskusi di bawah naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai berdiskusi, mari kita memulai dengan membaca Ummul Quran bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan jawaban dari guru-guru kita, Ami Bajre dan Baba, mengenai pertanyaan seputar Ramadan. Bah, Hasan pernah belajar bahwa Ramadan itu katanya bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, dan bulan ibadah. Nah di bulan Ramadan ada nggak ibadah yang paling dicintai Allah, tapi nggak terlalu berat buat kita. Jadi ibadah yang timbangannya berat untuk taubat, tapi juga balasannya luar biasa. Syukron. Tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Kalau kita berbicara mengenai amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, kita harus memahami tujuan dari ibadah siyam tersebut. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam. Allah pergunakan kata kutiba alaikumus siyam. Penggunaan kata kataba dalam Al-Quran ini menunjukkan makna yang unik. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Faktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inna tubna ilaik. Jadi kata-kata dalam Al-Quran yang dipergunakan di sini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuliskan dan mengumpulkan rahmat bagi hambanya. Karena kata-kata itu asal katanya jamaah, mengumpulkan. Nah, dalam ibadah siyam ini ya, Allah Subhanahu wa taala betul-betul membuka ya, dan meluaskan pintu rahmat yang seluas-luasnya. Karena seluruh amal kita dilipat gandakan oleh Allah. Doa kita dikabulkan, nafas kita terhitung dalam bilangan orang yang bertasbih, tidur kita ibadah, sholat sunnah kita dihitung sama dengan sholat fardu kita dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Sedekah yang kecil bisa membuat orang betul-betul menerima ganjaran yang tak terhingga. Pintu surga dibuka, pintu api neraka ditutup, setan dibelenggu. Ini menunjukkan betul-betul rahmat yang tak terhingga. Tujuannya untuk membantu manusia agar bisa membebaskan dirinya dari belenggu hawa nafsu, demikian pula kendali syaitan.
Bila jiwa manusia dikendalikan oleh hawa nafsu, maka dia berada di bawah kendali syaitan. Tapi di saat dia mampu untuk memproklamirkan kemerdekaannya dari penjajahan nafsunya dan kendali syaitan, dia akan terbebas menjadi seorang manusia ya, yang betul-betul merdeka kembali ke dalam fitrahnya. Nah, dia dapat memulai lembaran-lembaran hidup yang amat indah. Oleh karena itu jangan hanya sebatas semangatnya dalam beribadah pada bulan Ramadan, keluar dari Ramadan dia kembali mengotori jiwanya, maka itu merupakan perbuatan yang akan menyia-nyiakan kesempatan yang begitu berharga. Dia Allah gunakan kata kutiba. Seolah-olah siam ini semuanya merupakan rahmat, merupakan keberkahan, merupakan ampunan dari Allah. Jadi siam bukan lagi bermakna menahan diri dari hawa nafsu kita, tapi siam menunjukkan arti yang amat indah. Rahmat bagimu, keberkahan, ampunan dosa, hanya dengan amalan-amalan yang sebetulnya apa? Tidak berat. Karena orang begitu menjalankan ibadah siam, Allah kasih subhanallah, jiwa ini kembali apa? Mulai berusaha untuk memberontak dari kebiasaan-kebiasaan perilaku yang buruk, dari kerak-kerak yang selama ini apa? Menutupi cahaya hatinya. Setiap kali dia menyelesaikan ibadah siamnya, walaupun dengan ibadah yang ringan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala hasilkan bagi kita hasil yang amat indah. Jadi tujuan dari ibadah siam dengan rahmat yang Allah buka dengan seluas-luasnya itu untuk menjadikan kalian orang yang bertakwa. Takwa yang diambil dari kata waqa yaqi wiqayatan, yang artinya benteng, pelindung, penjaga. Di mana kalbu kita ini kan mudah sekali berubah-ubah. Betul enggak? Mudah sekali berubah-ubah. Di tengah-tengah orang-orang yang baik, kita ingin jadi orang baik. Di tengah-tengah orang-orang yang buruk, kita terpengaruh oleh lingkungan tersebut. Nah, takwa ini yang menjadikan hati kita tetap. Dan kita memiliki kendali diri untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Dan mengembangkan betul-betul segala kebaikan dalam diri kita. Itu takwa. Banyak orang menerjemahkan melaksanakan perintah, ya, kemudian menjauhi larangan. Sebetulnya maknanya tidak tepat. Itu hanya wasilah. Tapi makna takwa itu kembali kepada jiwa kita. Dengan adanya takwa, jiwa terkendali hingga menumbuhkan makarimul akhlak. Menumbuhkan segala kebaikan dan menahan diri dari hal-hal yang tidak patut. Oleh karena itu, amal yang paling dicintai Allah dalam bulan Ramadan ini, amal yang menuju pembebasan jiwa manusia dari kendali syaitan, dari kendali hawa nafsunya, dan membuat dia menumbuhkan betul-betul apa? Naluri ketakwaan yang menahan diri dari yang tidak baik dan mendorong dirinya untuk berlomba-lomba bekerja dalam hal-hal yang baik. Tapi walaupun orang banyak sholat, banyak ibadah, banyak melakukan berbagai macam kebaikan, tapi kalau tidak mengarah kepada ketakwaan hatinya, amal tersebut sia-sia walaupun banyak. Tapi ada orang dalam bulan Ramadan ini dia menjalankan ibadah yang wajib, membaca Al-Quran, diresapi walaupun hanya beberapa ayat. Di malam hari juga di samping sholat yang wajib, dia sholat yang tidak memberatkan dirinya. Tapi berusaha betul-betul dalam ibadah siam di bulan Ramadan ini untuk apa? Untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Menjaga lisannya, matanya, pendengarannya, kemaluannya. Dan berusaha dengan kemampuannya untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan. Dalam berkata baik, memperbaiki hubungan silaturahminya, bersikap baik terhadap sesama manusia. Itu hasilnya betul-betul amat-amat fantastis. Jadi bukan dilihat dari banyaknya sholat seseorang, dari banyak katakan ibadahnya, tapi dilihat bagaimana perbaikannya yang terjadi pada jiwanya. Oleh karena itu untuk mengetahui seorang itu puasanya sukses dan baik, begitu selesai dia puasa, kendali dirinya betul-betul apa? Semakin meningkat. Dekat pada kebaikan, cinta pada orang-orang yang baik, dan jauh dari perbuatan yang buruk dan orang-orang yang melakukannya. Dan mulai saat itu ketika dia menjalani kehidupannya, betul-betul memiliki kendali diri yang kuat, tidak gampang terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang bermacam-macam.
Oleh karena itu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah ajarkan sesuatu yang aku sama sekali tidak membutuhkan lagi pembekalan dari yang lain. Berikan aku bekal yang sebaik-baiknya. Aku tidak perlu lagi bertanya kepada seorang setelah kamu. Rasulullah mengatakan, Qul amantu billah tsumma astaqim. Katakan aku beriman pada Allah, kemudian istiqamah. Jadi bukan hanya beriman, tapi istiqamah dalam iman, dan iman akan melahirkan amal-amal soleh. Kalau orang betul-betul bisa istiqamah dalam imannya, dalam kebaikannya, maka dia orang yang betul-betul beruntung. Baik dari kalangan ulama, dari kalangan orang biasa, yang paling penting istiqamah bukan ulamanya, bukan gelarnya, bukan kebesarannya, bukan banyak ibadahnya, tapi apa? Bagaimana dia bisa tetap istiqamah dalam iman dan amal soleh. Jadi hari demi hari berlalu, malah bertambah apa? Bertambah kebaikannya. Jadi takwa itu merupakan apa? Merupakan sumber dari makarimul akhlak. Karena akhlak-akhlak pekerti yang mulia kan kembali pada kendali diri. Mengendalikan dari yang buruk, kemudian mengarahkan kepada yang baik dan positif. Yang membedakan manusia dan hewan apa? Kendali dirinya. Dari diri, akal ya. Betul gak? Kendali dirinya. Begitu tidak terkendali, apa bedanya dia dengan hewan? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka mirip hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Karena apa? Karena mereka diberikan akal. Mereka juga menerima kehadiran Rasul, menerima kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata dia memilih kehidupan yang rendah, itu kehidupan hewan ternak yang hina. Padahal hewan ternak diciptakan untuk kita semua. Jadi takwa ini betul-betul merupakan pangkal segala kebaikan. Dan dia merupakan apa? Sumber dari makarimul akhlak. Oleh karena itu kenapa Allah perintahkan kita puasa? Bukan karena perbendaharaan Allah berkurang. Bukan karena Allah yang memberatkan manusia. Hingga Allah sebutkan yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi kebaikan ini puasa sebetulnya mengarahkan kita pada kemudahan. Karena begitu orang terbebas jiwanya dari kendali hawa nafsu dan syaitan, dia menjadi orang yang ringan, langkah hidupnya mudah, dan keberkahan juga akan datang, rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan luaskan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oleh karena itu, kebaikan yang tertinggi setelah iman kepada Allah adalah taqwa Allah. Kebaikan yang tertinggi setelah orang beriman pada Allah adalah at-taqwa. At-taqwa ini justru yang akan membuat seorang menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya. Dan ketakwaan juga bertingkat-tingkat. Nah, dengan ibadah siam kita dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, kalau kita bisa menjaga betul-betul, maka kita akan meniti puncak ketakwaan, mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan melihat banyaknya amal, tapi pilih amal-amal yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puasa ini merupakan bulan yang penuh rahmat keberkahan yang membantu kita betul-betul untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tanpa gangguan syaitan. Apalagi dengan aroma syurgawi yang memberikan keindahan buat kita. Dan ditutupnya pintu api neraka. Kapan lagi kalau bukan saat ini? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma wa alhiqni bis salihin. Berkenaan dengan amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan, kita sebenarnya sudah berada di bulan yang paling baik. Kita tahu bahwa bulan Ramadan ini menjadi mulia, menjadi super dan istimewa itu karena turunnya Al-Quran. Jadi dengan turunnya Al-Quran, maka Allah menjadikan Ramadan bulan ini sebagai bulan yang paling utama. Bahkan orang beramal di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa amalan yang istimewa yang terbaik di bulan Ramadan? Sebagaimana tadi dikatakan oleh Bapak, bahwa yang terpenting itu adalah istiqamah. Dalam riwayat dikatakan khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang dikerjakan yang terus istiqamah walaupun sedikit. Nah, mengingat
bulan ini bulan mulia karena Al-Quran, maka membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan juga tadarus Al-Quran, tadabbur, ini merupakan amal-amal yang baik di bulan suci Ramadan. Jadi ketika orang-orang berlomba membaca Al-Quran, apalagi mengkajinya, mentadabburinya, ini merupakan khairul a'mal. Apalagi dalam Al-Quran ada satu malam yang khair min alfi syahr, itu adalah malam turunnya Al-Quran. Jadi salah satu di antara amal yang istimewa di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran, mengkaji dan sebagainya. Kemudian juga dalam riwayat lain dikatakan idkhalus surur. Ketika orang bisa memberikan kebahagiaan, memberikan hal-hal yang menyenangkan orang lain, itu merupakan khairul amal. Sebaik-baik amal apa? Amal manusia. Apalagi dikerjakan di bulan yang mulia. Kemudian juga dalam kita lihat bagaimana dalam khutbah Nabi SAW ketika menjelang datangnya bulan suci Ramadan, di antaranya Nabi mengatakan, menyeru kepada umatnya, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, orang yang sedang berpuasa kita berikan makanan, maka sama dengan pahalanya melepaskan budak dan juga pahala-pahala yang lain. Ini menunjukkan idkhalus surur kepada orang itu atau peduli kepada sesama itu merupakan tingkatan amal yang luar biasa. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak semua dari kita mampu untuk memberikan makan. Jadi kalau begitu ini hanya spesial buat orang kaya dong. Tapi kata Nabi tidak. Ittaqun nar walau bisyikti tamrah, ittaqun nar walau bisyarbati ma. Kalian juga bisa meraih keutamaan di bulan Ramadan ini walaupun hanya dengan bersedekah sebiji kurma atau sepotong kurma atau dengan seteguk air. Kalian akan mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya di bulan Ramadan ini amalan-amalan yang istimewa yang simpel itu adalah yang terpenting istimrar, continue, konsisten. Iya. Nah, membaca Quran misalnya 1 hari 1 juz atau 1/4 juz atau yang penting terus. Kemudian idkhalus surur, bagaimana kita bisa memberikan membahagiakan orang lain dengan memberikan makanan, apapun yang kita berikan, ini adalah merupakan amalan-amalan yang utama, yang mudah dilakukan di bulan Ramadan. Dan kita saksikan di negeri Arab ini, terutama di negeri Arab ya, di Mesir, kalau Ramadan itu sudah luar biasa. Tidak ada yang tidak ada. Semuanya mereka berlomba-lomba memberikan bantuan, peduli kepada sesama, mengingat bulan Ramadan, bulan yang mulia, maka setiap amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah sedikit ya, banyak tapi hanya 2 aja. Jadi ada ketika seseorang dia puasa full Ramadan 30 hari, tapi sholatnya bolong-bolong, nah itu kira-kira sah nggak di sisi Allah? Karena banyak di antara kita ini cuma ngikutin tren doang bulan Ramadan. Dia sahur, taraweh bahkan, tapi sholat itu nggak dijanin. Kira-kira sah nggak di sisi Allah begitu? Kita tahu bahwa sholat itu merupakan pilar agama kita. Bangunan kalau pilarnya roboh gimana? Runtuh, hancur semuanya. Oleh karena itu sholat ya, kita perhatikan dalam Al-Quran itu selalu diingatkan Allah. Bahkan Allah kisahkan juga nabi-nabi sebelumnya, wa kana ya'muru bis salati waz zakah wa kana inda rabbih mardiya wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah. Artinya dalam mengajak anak kita nih dari mulai kecil kanak-kanak, mengajak mereka, mengingatkan mereka untuk mengerjakan salat dan diperintahkan kita untuk bersabar dalam melakukan hal ini. Karena bagaimana bangunan agama kita akan tegak bila pilarnya rubuh. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat ini merupakan pilar agama. Apabila orang mengerjakannya berarti telah menegakkan agamanya. Bila dia meninggalkannya, dia meruntuhkan agamanya. Ini ketetapan dari Allah
dan Rasulnya. Dan sholat kita harus tahu, sholat itu bukan karena Allah butuh kepada sholat kita. Tapi sholat ini merupakan ukuran seorang itu bersyukur pada Allah. Saat yang paling indah seorang hamba itu di saat dia berdiri di hadapan Allah. Oleh karena itu Nabi begitu dekat waktu azan langsung dia berkata pada Bilal, arihna biha ya Bilal. Buat kami bahagia, gembira dengan sholat ini wahai Bilal. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini bagi orang-orang yang tahu hakikatnya sebetulnya merupakan penjara yang pengap dan sempit. Penjara yang pengap, walaupun mereka yang bergelimangan kekayaan. Orang-orang yang bergelut dalam kehidupan dunia banyak yang mengeluh sudah bosan hidup dalam kehidupan dunia. Padahal mereka orang-orang yang bergelimangan kekayaan. Oleh karena itu banyak kesibukan mereka sebetulnya lari dari hati mereka. Mereka banyak yang mengatakan killing time, membunuh waktu. Kenapa? Dianggap waktu ini musuh. Jadi mereka yang terus bergelut siang dan malam ini bukan karena mereka bahagia. Mereka ingin lari. Dari apa? Dari kejemuan dan rasa stres dalam diri mereka. Tapi kalau orang yang beriman, karena mereka menginginkan yang di sisi Allah Ta'ala yang jauh lebih indah, mereka bersabar menjalani kehidupan dunia ini. Nah, Rasulullah ketika dia berdiri salat di hadapan Allah, berhubungan dengan Allah, itu merupakan saat yang paling membahagiakan dirinya. Apalagi dengan undangan yang datang dari Allah. Jadi kita lihat, arihna biha, ya Bilal, berikan kami rasa bahagia, gembira, senang dengan salat ini. Dimulai dari adzan yang dikumandangkan. Berbeda dengan sebagian orang yang mengatakan arihna minha. Bebaskan kami dari sholat supaya kami sholat buru-buru selesai. Begitu selesai, alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Bebas dari sholat. Beban. Beda dengan Rasul dan orang yang beriman justru apa? Pada saat sholat dia menemukan kebahagiaan yang sejati. Dan kata sholat ini kan hubungan komunikasi yang begitu indah dengan Allah. Bayangkan orang bahagia bertemu dengan pejabat, bahkan camat gembira. Ini orang bertemu dengan Allah, berhadapan langsung tanpa perantara. Dia merasakan tidak nyaman, kan aneh. Betul tidak? Kemudian berkomunikasi dengan Rasul melalui salat pada Rasulullah. Allahumma sholli. Kalau diresapi betul-betul kita berselawat pada Rasul, kita berkomunikasi langsung dengan Rasul. Kita yang mendengarkan Allah berbicara, baca Al-Quran. Ustaz Bajir tadi mengatakan bahwa bulan Ramadan ini karena Al-Quran, maka amal yang paling indah buat kita ya, untuk membina jiwa kita menjadi jiwa yang bertakwa adalah membaca Al-Quran. Jangan tergesa-gesa. Imam Ali bilang jangan kau berpikir untuk segera menghatamkan, tapi resapi ayat demi ayat. Ringan enggak? Ringan, baca ayat demi ayat, resapi, kemudian amalkan. Ini bakal mengarahkan kita menuju ketakwaan yang amat. Wallahu a'lam. Pertanyaan sekarang lebih personal, Pak. Baba sama Bajre pernah tergoda atau tergelincir gitu nggak? Kan sekarang hidup di zaman sekarang itu begitu banyak godaan, apalagi buat anak-anak muda. Nah kalau kita tergoda atau tergelincir, bagaimana cara bertobatnya? Apalagi kan dalam momen bulan Ramadan ini begitu pas kayaknya. Kalau kita perhatikan, tidak ada satupun manusia yang luput dari ketergelinciran. Kita manusia ini sedang melakukan perjuangan. Sebagaimana anak bayi ketika mulai belajar merangkang kan sering jatuh. Terjatuh. Pada saat belajar berdiri juga begitu. Pada saat belajar berbicara juga sama. Bahkan kita ini yang sudah dewasa di saat berbicara seringkali kita dalam berbicara ya, melakukan kesalahan. Rasulullah bilang kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap anak Adam itu sering kali berbuat salah. Nah, sebaik-baiknya orang yang bersalah itu segera segera dia bertobat, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia dalam perjalanan pasti bakal tersandung, tergelincir, keluar dari rel. Tapi kalau kita segera kembali, tidak mengeluarkan kita dari golongan orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Imran Allah berfirman, ketika menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim
Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka ya, ini sifat orang yang bertakwa. Kalau terjerumus melakukan perbuatan keji, begitu mereka tersadar, langsung mereka bertaubat kembali kepada Allah. Dan mereka tidak membiarkan dirinya hanyut larut dalam apa? Dalam perbuatan maksiat. Begitu sadar, langsung mereka kembali. Mereka mohon ampun kepada Allah dan tidak membiarkan dirinya hanyut bersama perbuatan dosa tersebut. Lalu Allah mengatakan, "Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah." Siapakah yang akan mengampuni dosa kecuali hanya Allah? Artinya Allah terbuka pintu ampunan seluas-luasnya. Dosa kita tidak merugikan Allah, hanya merugikan kita. Jadi orang yang beriman itu orang yang berjalan di atas rel. Begitu keluar dari rel, ya, bukan keluar dari iman, buru-buru dia kembali. Nah, dalam perjalanan lagi nanti tergelincir lagi keluar dari rel, begitu sadar kembali buru-buru ke atas rel. Nah, kalau orang-orang yang ingkar, begitu mereka tergelincir, mereka bilang sudah kepalang basah sekaligus saja terus. Nanti tobatnya borongan sekalian. Tahu-tahu datang syaitan di tengah jalan, pada saat detik sakaratul maut, dia sedang melakukan perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu ketika Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam berhasil digelincirkan oleh iblis. Iblis tertawa, terbahak-bahak dengan senang sebagaimana dalam riwayat. Begitu dia bertaubat dari kesalahannya, Allah ampuni dosanya, iblis menangis terseduh-seduh. Dia merasakan kalau saya menjerumuskan, menyesatkan orang, lalu dia bertobat, berarti usaha saya ini sia-sia betul-betul. Tapi iblis masih punya satu harapan. Harapan tipis saja membuat dia bekerja siang malam. Apa? Harapan dia menunda manusia untuk bertobat pada Allah. Angan-angan. Dengan angan-angan panjang. Karena begitu dia menunda tobatnya, datang malakul maut menjemput dia sebelum dia bertobat, harapannya habis. Jadi iblis itu tidak punya harapan sebetulnya. Karena begitu manusia berbuat dosa, segera dia kembali pada Allah, semua bangunan iblis hancur. Tapi kalau dia menunda taubatnya nanti, kalau sudah pulang haji, nanti kalau sudah usia ini, nanti kalau sudah ini, baru mau bertobat di tengah jalan, sebelum dia bertobat datang ajal menjemput diri. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk kembali pada Allah. Kita ingat dulu orang tua kita sering membawakan sebuah hadis. At-taswif syiarus syaitan yulqihi fi qulubil mu'min. Taswif itu menunda-nunda dari kata saufa, nanti. Itu merupakan semboyan syaitan yang dikirimkan ke dalam hati orang yang beriman. Nanti. Begitu dia lengah, dia lupa, datang sakaratul maut, di situ syaitan meraih peruntungan. Syaitan punya kesempatan gak bertobat? Punya gak? Kalau dia bertobat Allah akan terima. Tapi syaitan sombong. Tidak mau sama sekali apa? Bertobat dan merendah di hadapan Allah. Bahkan menantang Allah. Jadi sebetulnya manusia ini punya kesempatan selamat tuh banyak. Asal dia tidak mengikuti syaitan bersikap sombong. Dia mau kembali pada Allah walaupun betapa besar dosa yang dilakukan. Allah berikan kesempatan untuk kembali. Jadi kita semua nih, para ustadz, para kiai tidak luput dari kesalahan. Allah juga ingatkan kita untuk tidak menceritakan keburukan kita pada orang lain. Bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang kalau suka menceritakan keburukannya, apalagi sempat buka buku harian lagi, satu persatu dosa disebutkan dengan bangga, orang seperti ini tidak ada harapan untuk menerima ampunan Allah. Karena dengan kebanggaannya tanpa ada penyesalan, menunjukkan dia orang-orang yang tidak menyesal, kemudian dia bisa mengajak orang lain dengan perbuatan buruk. Nah, kita juga di saat melihat orang berbuat salah, tutupi, jangan ceritakan pada orang lain. Orang yang suka menutupi aurat saudaranya, Allah akan tutupi kejelekan dan keburukannya. Jadi nggak ada manusia suci. Manusia tidak luput dari apa? Kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Aku tidak kuasa untuk mensucikan diriku. Karena jiwa atau hawa nafsu ini mengajak pada hal-hal yang buruk. Kecuali yang masuk dalam rahmat Tuhan, berlindung dalam rahmat Tuhannya. Tuhanku sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Ini kata-kata yang amat. Jadi hanya orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka menjaga Allah,
yang selamat. Tapi kita ini semua makhluk-makhluk yang tak luput dari kekurangan, kesalahan. Dan kesalahan ini sebetulnya menjadi pelajaran cemeti buat kita. Jangan kamu bangga diri. Jangan remehkan orang lain. Orang-orang yang berbuat dosa, bila kita remehkan dia bertobat pada Allah mendapatkan ampunan, justru sikap sombong kita yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai. Wallahu a'lam. Setiap manusia itu memang ada potensi berbuat kesalah. Kan ada satu ungkapan, al-insan mahalul khata wa nisyan. Tempat salah dan lupa itu adalah manusia. Tapi yang perlu kita pahami bahwa kita lihat misalnya ada yang salah, ada yang memang dia menentang, beda. Seperti tadi Bapak bilang bahwa Nabi Adam juga ketika Allah mengatakan jangan makan buah khuldi, dia melanggar, artinya dia bersalah. Tapi Allah ampuni. Tapi kalau iblis itu, setan, dia menentang. Dia bukan salah tapi menentang. Sehingga diusir dari rahmat Allah SWT. Nah, jadi sebenarnya yang kalau untuk salah itu hampir setiap orang pernah melakukan kesalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jalan keluarnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi seperti tadi Bapak bilang bahwa setan itu sudah hampir putus asa. Karena kalau dia bisa menggoda manusia dari sejak balik sampai menjelang meninggal, tiba-tiba bertobat, hapus, gagal semua usaha setan. Nah, cuman setan ini punya trik ya tadi, dia tidak henti-hentinya untuk menggoda manusia supaya menunda-nunda taubatnya. Nanti. Nah, jadi bagaimana kita atau seseorang untuk kembali kepada Allah bertobat ya segera mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun akan menerima taubat seseorang. Tapi yang problemnya itu adalah kadang-kadang kita menunda-nunda. Apalagi ya dosa manusia apa sih yang kita sering lakukan? Artinya banyak orang yang melakukan kesalahan ya. Ada satu ayat kalau nggak salah Imam Ali mengatakan bahwa ayat yang paling agung tentang menggambarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunub. Wahai katakanlah kepada hamba-hambaku orang-orang yang telah tenggelam dalam dalam perbuatan dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah SWT. Ini ayat yang sangat luar biasa. Artinya Allah membuka kapanpun pintu taubat kepada hamba-hambanya. Tapi yang disayangkan tadi banyak orang yang menunggu nanti. Gampang masih muda. Orang tua yang bertobat itu bagus. Tapi kalau ada anak muda yang bertobat itu jauh lebih bagus daripada orang tua. Iya. Ada orang kaya yang berinfak bagus. Tapi ada orang miskin yang pas-pasan dia berinfak itu jauh lebih bagus. Jadi orang anak muda yang bertobat ini sangat betul-betul dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, kalau yang karena yang membuat seringkali orang juga merasa kayak enggan atau misalnya malu untuk bertobat tuh ya wajar kayak kan mungkin kalau misalnya orang minum khamar kan dibilang katanya justru ini dari asatidz yang menyampaikan bahwa kalau misalnya minum seteguk aja khamar itu membuat dia tidak diterima sholatnya 40 hari ini, malah bukannya dia bertobat malah dia kayak merasa sia-sia buat apa sholat kan 40 hari seteguk doang ya, orang kan nggak mungkin seteguk khamar gitu kan. Nah itu kan jadi akhirnya membuat orang yang menunda juga sebagai kan ustadznya itu menyampaikan nanti kalau misalnya minum khamar seteguk aja membuat 40 hari tuh ludes sholat. Nah, itu bagaimana? Kita lihat ya, khamar mulai diharamkan itu bukan dari permulaan dakwah Nabi. Karena khamar itu menjadi budaya yang menyatu dengan masyarakat jahiliyah. 13 tahun di Mekah khamar nggak diharamkan. Pindah ke Madinah pada permulaan juga tidak diharamkan. Sampai betul-betul keimanan begitu kokoh kuat di hati para sahabat Nabi. Akar-akar yang menghalangi iman untuk meresap ke dalam hati. Apalagi yang mengganggu hubungan seorang dengan Allah. Mulai rapuh. Begitu turun larangan yang final, langsung itu dengan mudah dicabut akar-akar. Sampai orang yang minum, di mulutnya terdapat minuman ketika dengar ayat.
Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Mereka langsung muntahkan yang di perut mereka, tumpahkan semua kendi-kendi yang berisi keminuman sambil berteriak dengan penuh rasa bahagia. Kenapa? Mulai hari itu mereka terbebas dari penjajahan khamr. Jadi seharusnya para dai itu dalam mengajar dan mengingatkan atau menarik orang-orang yang punya kebiasaan buruk seperti khamar, perzinaan, perjudian, seperti yang dilakukan Quran, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, bagaimana di samping memberikan peringatan, tapi tidak memutuskan harapan, memberikan peringatan, tapi juga memberikan harapan. Jadi di antara khauf dan roja, membuat orang itu mendengar di antara takut dan harap. Takut dari perbuatan dosanya, bukan takut dari Allah. Bahkan tidak mengampuni dia, tidak takut dari dosanya, akan membuat dia semakin jauh dari Allah. Kemudian harapan, ya, dengan dia taubat, dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan murni dan bersih. Makanya Rasulullah bilang, basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan buat orang lari. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan kalian persulit. Orang baru belajar agama dipersulit dengan macam-macam. Begitu juga berkaitan dengan perilaku manusia. Manusia ini terlibat oleh perilaku yang buruk itu bukan sehari dua hari. Oleh karena itu mengobatinya juga nggak bisa 1 hari 2 hari. Seperti orang kena katakan bakteri atau kena kuman. Dokter memberikan resep antibiotik 3 kali sehari atau katakan 2 kali sehari. Ada yang 1 hari sekali selama seminggu. Orang pasien yang kurang sempurna kali mengatakan kalau saya minum semuanya sekaligus kan lebih baik. Bodoh amat sih dokter pakai 3 hari 4 hari. Kenapa nggak sekaligus saja? Dia makan sekaligus mati itu orang. Betul nggak? Tubuh nggak mampu dengan apa? Dengan antibiotik dosis yang begitu banyak. Karena yang akan dibunuh bukan hanya sel yang sakit, yang sehat pun akan kena. Jadi bagaimana Allah dengan apa? Bimbingannya melalui metode nasih dan mansuh. Dari hukum sesaat sementara sampai hukum yang final. Nah ini pelajaran buat kita berhadapan dengan orang-orang yang terjerumus dalam kemungkaran juga harus apa? Harus perlahan-lahan. Amal apa yang paling baik? Setelah Rasulullah menyampaikan khutbah motivasi untuk orang berpuasa, menggambarkan betapa indahnya Ramadan dan puasa, Imam Ali bertanya, wa ma afdhalul a'mali ya Rasulullah fi hadzal syahr? Amal apa yang paling baik pada bulan ini? Apa jawabannya? Al-wara'u an maharimillah. Kalau Rasulullah, amal yang paling baik menjauh dari apa yang diharamkan Allah. Karena ini yang akan memupuk ketakwaan di hati kita. Adapun membaca Al-Quran, sholat, amalan-amalan yang wajib ini justru menjadi apa? Menjadi pembersih dan pemupuk ketakwaan di hati kita. Tapi dengan kita menjauh dari apa yang diharamkan Allah. Kenapa? Karena kalau orang mau membersihkan dirinya, dia dicomberan. Comberan yang kotor luar biasa. Dia mau bersihkan dirinya kalau nggak keluar dari comberan, walaupun disiram air bersih sebanyak-banyak tidak akan apa? Bersih. Dia keluar dari comberan dulu, baru apa? Baru disucikan. Tapi kalau di steam tank, dia di steam tank, mandiin saya, dimandiin pakai air bersih. Air yang bersih apa? Berubah menjadi kotor. Jadi al-wara'u an maharimillah. Kita wara' menjaga diri, berusaha berjuang. Di samping kita mohon bantuan dari Allah untuk menjauhkan apa yang diharamkan Allah. Itu merupakan amal yang paling indah di bulan puasa. Karena siam kan menahan diri artinya. Nah Quran membantu kita untuk menerangkan hati kita, mencerahkan hidup kita, memberikan harapan, menerima petunjuk-petunjuk yang amat indah. Iya memang banyak ya ungkapan-ungkapan mungkin dari pendakwah dan sebagainya yang berkesan menakut-nakutin. Jadi seolah-olah orang itu malas untuk bertobat. Juga pernah yang Ustadz Hussein sampaikan, dulu ada orang katanya anak dari hasil perzinahan itu tidak diterima amalnya sekian keturunan sebagainya. Ini sebenarnya bukan dari Islam. Karena Islam itu adalah al-Islam yajubu ma qablahu. Orang yang bertobat berarti yang sebelumnya dihapuskan. Bahkan tadi kan wa idza fa'alu fahisyah aw dzalamu dzakarullah fastaghfir. Orang ketika dia melakukan perbuatan salah, kemudian buru-buru bertobat langsung diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah Subhanahu lebih mudah untuk mengampuni. Jadi mengingat manusia itu
mahal khata' wa nisyan, tepat salah, maka Allah paham. Maka Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya memudahkan untuk bertobat. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang kembali kepada Allah. Fafiru ilallah, kembali kepada Allah. Wa anibu ilallah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa tidak benar orang mengatakan kalau minum seteguk khamr aja sampai 40 hari. Dari hadis bukan tuh kan? Ya, sebetulnya kan riwayat-riwayat kan banyak. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk lebih banyak fokus pada Al-Quran dan mengambil hadis yang sejalan dengan Al-Quran. Seperti kemarin masalah hadis riba. Riba itu dia di berapa puluh cabang? Sekian puluh cabang. 73. Yang paling ringan itu sama dengan orang menzinai ibunya. Kalau gitu sahabat-sahabat Nabi kita yang terlibat dalam riba sebelum pengharaman itu melakukan perbuatan zina apa? Berkali-kali dengan orang tuanya. Riba merupakan dosa besar memang. Karena dia menimbulkan kezaliman pada orang lain. Dan merusak juga keseimbangan perekonomian. Membuat akhirnya harta berkembang tanpa didukung dengan apa? Dengan sektor real. Setiap ada pertumbuhan bunga, itu menjadi beban yang berat buat orang-orang apa? Yang meminjam. Seharusnya orang yang meminjam itu dibantu. Kalau seandainya mereka butuh. Itu iman. Kalau dia ingin kerjasama, kita kerjasama dalam investasi yang adil. Kenikmatan, keuntungan sama-sama dinikmati, kerugian sama-sama apa? Ditanggung dengan syarat dua belah pihak betul-betul berjalan dengan jujur. Apalagi yang menerima amanat ini harus jujur, amanat, menjaga, dan tidak membuang-buang, menghambur-hamburkan hak orang lain. Jadi Islam agama yang dibangun di atas keadilan. Tanpa ada keadilan, rusak hidup ini. Quran kalau kita baca selalu berisikan kabar gembira dan ancaman. Kalau Allah berikan peringatan tentang perbuatan-perbuatan yang tidak baik, terus setelah itu ada kabar gembiranya. Bagi orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang menyambut seruan Allah. Selalu berdampingan, bukan hanya ancaman, tapi ada apa? Kabar gembira. Nah kalau ada kabar gembira juga apa? Ada juga ancaman. Tadi seperti dalam kajian kita di Zoom. Kalau kalian ingkar, Allah Maha Kaya tidak butuh pada kalian. Kalau kalian bersyukur, Allah akan apa? Akan meridhai kalian. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tapi sebaliknya, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini selalu berimbang, beriring, berirama antara kabar gembira dan peringatan. Peringatan itu jangan berlebihan dosisnya. Kabar gembira juga apa? Jangan melampaui batas. Akhirnya orang berani berbuat maksiat. Jadi jangan kabar gembira kita sampaikan membuat orang berani berbuat maksiat. Tapi tujuan kabar gembira memberikan harapan bagi orang-orang yang berputus asa. Dan jangan peringatan yang kita berikan membuat orang putus asa dari rahmat. Tapi kabar gembiranya memberikan rangsangan ke arah kebaikan. Peringatannya membuat orang berhati-hati. Berhenti. Karena kalau diteruskan dia akan masuk ke dalam jurang. Demikianlah insya Allah pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bulan yang penuh dengan rahmat ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Allah jadikan ibadah siangnya, malamnya, amalan-amalannya menjadi amalan-amalan yang membawa rahmat buat kita. Merubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang baik, berkata baik, memandang yang baik, mendengarkan yang baik. Begitu juga Allah jaga kemaluan kita agar tidak wal'iyadzubillah ditempatkan di tempat-tempat yang akan merugikan kita dan mempermalukan kita semua. Allah perbaiki keluarga kita, anak-anak kita, bangsa kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan Bajre, Baba atas nasihatnya dan penjabarannya, mudah-mudahan jadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Amin. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, Al-Fakir beserta seluruh yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadhihi
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين